Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Putri Asimugaran dari mahasiswa kedokteran gigi Unsud Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM G4B019033. Di sini saya akan memperagakan judul kasus yang berjudul ekstraksi gigi anterior pada rahang atas dengan mahkota rapuh, kemudian open method, dan adanya dry socket. Untuk skenarionya adalah kemudian untuk alat dan bahan yang akan dipergunakan pada kasus ini yaitu pastikan operator sudah menggunakan alat pelindung diri yang berupa masker, handscoon, dan nurse cap. Jadi untuk tahapan kerjanya di sini langkah-langkah pencabutan gigi anterior rahang atas atau gigi 1-3 adalah yang pertama kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian informasikan mengenai inform konsen kepada pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu posisikan pasien berada pada posisi semi supine. Posisi operator berada pada arah jarum jam angka 8 terhadap posisi pasien. Kemudian daerah yang akan dianestesi dikeringkan terlebih dahulu menggunakan kasa atau kapas. Setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan tindakan asepsis pada rongga mulut pasien dengan povidone iodine dengan gerakan sirkuler selama 15 detik. Setelah itu kita lakukan anestesi, di mana untuk prosedur anestesi yang dilakukan yaitu anestesi infiltrasi untuk menganestesi nervus alveolaris superior anterior pada mucobucofold setinggi apex, yaitu dengan cara menginjeksikan jarum hingga menyentuh tulang. Kemudian kita lakukan aspirasi. Jika negatif, maka dideponirkan cairan anestetikum secara perlahan sebanyak 1 cc. Setelah itu tarik jarum dan masas mukosa secara lembut menggunakan jari. Setelah itu kita lakukan prosedur anestesi infiltrasi nervus nasopalatina di sekitar palatal gigi. Setelah itu kita lakukan aspirasi. Jika negatif maka dideponirkan cairan anestetikum secara perlahan sebanyak 0,5 cc. Kemudian tarik jarum dan kita masas mukosa secara lembut. Setelah itu kita lakukan cek anestetikum dengan menggunakan instrumen manual atau kita cek menggunakan sonde. Kita cek pada area yang dianestesi tersebut menggunakan sonde. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah sudah terasa kebas atau belum, apakah masih terasa sakit atau tidak, bagaimana Mbak, apakah masih terasa sakit atau tidak. Kemudian kita bandingkan dengan gigi sebelahnya. Kemudian kita lakukan membuat flap mucoperiosteal jenis triangular flap dengan menggunakan blade. Jadi insisi dimulai dari sisi satu gigi di bagian sisi mesial dan distalnya, yaitu pada sisi mesial gigi 1-2 sampai dengan distal gigi 1-4. Gigi yang kita gunakan yaitu gigi 1-2, 1-3, dan 1-4. Kemudian insisi tidak mengenai atau tidak memulai dari bagian papila interdental. Kemudian setelah itu dapat dibuka flap tersebut menggunakan raspotorium. Asumsikan alat yang saya gunakan yaitu raspotorium.
kemudian dengan sisi resveratorium yang tajam menghadap ke tulang. Kemudian kita lakukan pengurangan tulang pada area bukal gigi dengan menggunakan bur tulang. Gunanya flap mukoperiosteal di sini yaitu bertujuan untuk membuka gusi sampai ke tulang atau ke alveolarnya. Setelah itu kita ambil sisa akar gigi dari soket dengan menggunakan elevator. Asumsikan bahwa ini adalah sisa akar gigi. Jadi ambil sisa akar gigi dengan menggunakan elevator atau band. Yaitu dengan cara mengungkit atau meluksasi akar gigi. Kemudian ambil akar gigi tersebut menggunakan tang cabut dengan gerakan ke arah rabial palatal, kemudian dengan arah labial yang lebih dominan. Setelah itu ekstraksi atau kita ambil sisa akar tersebut, kita lakukan ke arah labial dengan kekuatan yang rendah. Asumsikan sisa akar gigi telah terambil. Setelah itu kita lakukan periksa kembali secara teliti menggunakan kuret pada area soket. Asumsikan soket ini sudah tidak ada lagi giginya. Kemudian kita bersihkan sisa tulang yang kasar dan jaringan granulasi menggunakan bone file. Asumsikan alat yang saya gunakan yaitu bone file. Setelah itu kita lakukan irigasi atau spooling dengan menggunakan povidone iodine pada area soket bekas pencabutan. Asumsikan seringa yang saya gunakan yaitu berisi larutan povidone iodine. Kemudian kita lakukan tekan area bekas pencabutan menggunakan tampon supaya terbentuk bekuan darah yang stabil. Setelah itu kita beri spongostan yang diletakkan di alveolusnya untuk mencegah terjadinya perdarahan. Kemudian setelah itu kita lakukan penjahitan atau sturing dengan menggunakan benang jahit, dan sturing dilakukan dengan teknik interrupted suture. Untuk syarat penjahitan di sini yaitu kita lakukan yang pertama pegang needle-nya itu 2/3 dari ujungnya. Setelah itu jarum harus tegak lurus menembus jaringan. Kemudian melewati jaringan sesuai lengkung jarum dari mukosa yang bergerak ke tidak bergerak. Kemudian
Kemudian untuk jarak dari tepi lukanya itu 2-3 mm secara teratur. Dan juga jarak antar jahitan yaitu 3-5 mm secara teratur. Untuk simpul tidak di atas insisi atau luka. Setelah dilakukan penjahitan atau suturing, maka kita dapat lakukan memberikan medikasi dengan pemberian antibiotik berupa amoxicillin 500 mg kita berikan 3 kali sehari, dan analgesik berupa ibuprofen 200 mg 3 kali sehari jika terasa sakit saja. Setelah itu kita lakukan edukasi dan instruksi kepada pasien berupa yang pertama, dilarang memainkan area bekas pencabutannya menggunakan lidah. Kemudian dilarang makan dan minum yang panas terlebih dahulu. Kemudian mengunyah pada satu sisi terdahulu pada sisi yang tidak dilakukan pencabutan. Setelah itu jangan menggunakan sedotan untuk meminum terlebih dahulu. Setelah itu tetap menjaga area bekas tetap menjaga kebersihan rongga mulut, dan apabila terjadi perdarahan hebat dapat segera datang kembali ke dokter gigi. Kemudian tata laksanaan dry socket. Kita lakukan anestesi infiltrasi di daerah yang mengalami dry socket, yaitu pada anestesi infiltrasi untuk menganestesi nervus alveolar superior anterior pada muka bukofol setinggi apex gigi dengan cara menginjeksikan jarum menyentuh tulang. Kemudian aspirasi, jika negatif maka deponirkan anestetikum secara perlahan sebanyak 1 cc. Kemudian tarik dan massage mukosa secara lembut. Setelah itu kita lakukan prosedur anestesi infiltrasi nervus alveolar nasopalatina di sekitar palatal gigi. Kemudian kita lakukan aspirasi. Jika negatif maka dideponirkan anestetikum secara perlahan sebanyak 0,5 cc. Kemudian tarik jarum dan massage mukosa secara lembut. Setelah itu kita lakukan irigasi soket yang mengalami dry socket menggunakan salin atau povidone iodine yang dilarutkan, gunanya untuk membersihkan sisa jaringan nekrotik pada soket bekas pencabutan gigi sehingga tidak ada debris atau sisa kotoran yang tersisa. Kita asumsikan soket gigi ini sudah tidak ada gigi kembali. Setelah itu kita buat pendarahan pada soket untuk merangsang terjadinya bekuan darah dengan gerakan yang secara hati-hati. Asumsikan yang saya gunakan ini adalah konsep soket yang sudah tidak ada giginya. Kemudian kita letakkan Avol Gel pada soket bekas pencabutan.
kita lakukan pemberian Avolgil pada soket bekas pencabutan. Setelah itu kasa diganti setiap 3 hari ke depan. Setiap pergantian kasa diirigasi terlebih dahulu dengan larutan salin secara perlahan. Setelah itu pasien kita berikan obat yang berupa antibiotik dan analgesik atau dapat melanjutkan medikasi pada perawatan sebelumnya. Yang terakhir kita berikan edukasi dan instruksi kepada pasien yang berupa dilarang memainkan pada daerah soket bekas pencabutan menggunakan lidah. Setelah itu dilarang makan dan minum yang panas terlebih dahulu. Kemudian mengunyah pada satu sisi pada sisi yang tidak dilakukan pencabutan, dan tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya. Sekian peragaan dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.